Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia dengan NIM 24108020002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah sosok pemimpin yang bijaksana, pemberani, dan dikenal dengan gelar Babul Ilmi, yaitu pintu ilmu pengetahuan. Meskipun masa pemerintahannya penuh dengan ujian dan konflik, beliau berhasil menunjukkan kepemimpinan yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Beliau sejak kecil diasuh oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ali terkenal dengan kecerdasan, keteguhan iman, dan keberanian dalam membela kebenaran. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam membaiat Ali, mengangkat Ali sebagai khalifah pada tahun 656 Masehi. Pusat pemerintahannya dipindahkan ke Kufah, Irak, yang kemudian menjadi salah satu kota penting dalam sejarah peradaban Islam. Ketika Ali menjabat sebagai khalifah, dunia Islam sedang mengalami krisis politik dan perpecahan. Beberapa pihak menuntut keadilan atas terbunuhnya Utsman bin Affan, yang akhirnya memicu perang Jamal dan perang Siffin. Meskipun begitu, Khalifah Ali tetap berusaha menjaga persatuan umat Islam dan menegakkan hukum berdasarkan prinsip syariat Islam. Dalam menjalankan pemerintahan, Ali menolak praktik nepotisme dan mengganti pejabat yang tidak amanah. Ia berkata, sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah adalah pemimpin yang menzalimi rakyatnya. Keadilan menjadi prinsip utama kepemimpinannya. Ali membagikan harta negara secara merata tanpa membedakan antara orang Arab ataupun orang non-Arab, antara bangsawan maupun rakyat biasa. Bagi beliau, semua umat Islam itu memiliki hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun masa pemerintahannya diwarnai dengan konflik, dipenuhi dengan konflik, peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan dan spiritualisme tetap berkembang. Ali dikenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis dan memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Quran. Kata-kata hikmah dan khutbah karya terkenal berjudul pelan-pelan baca kata-kata hikmah. Kayaknya ini udah menit ketiga ya sekarang ini. Oh enggak deh, masih kan. Bisa aja ulang. Meskipun pada masa pemerintahan Ali dipenuhi dengan konflik, peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan dan spiritualitas tetap berkembang pesat. Ali dikenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan beliau juga yang paling memiliki banyak pengetahuan, pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran. Kata-kata hikmah dan khutbah beliau dihimpun dalam karya terkenal berjudul Nahjul Balagha. Jadi kata-kata beliau, terus kayak kata-kata mutiara, pesan-pesan dari beliau tuh ditaruh, dibukuin gitu dengan buku yang berjudul Nahjul Balagha. Terus pada masa kepemimpinannya, Kufah menjadi pusat ilmu dan peradaban. Banyak banget ulama dan cendekiawan lahir dari kota ini, termasuk para ahli tafsir, fikih, bahasa Arab. Terus pemikiran Ali juga banyak mempengaruhi sistem hukum Islam dan prinsip pemerintahan yang berkeadilan. Terus pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, kondisi ekonomi waktu itu cukup berat karena banyak peperangan yang menguras kas negara. Namun Khalifah Ali tetap berkomitmen untuk menegakkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kayak dimulai dari beliau memperketat pengelolaan Baitul Mal atau perbendaharaan negara. Setiap kali harta yang masuk, baik dari zakat, pajak, maupun rampasan perang,
segera dibagikan kepada rakyat yang berhak. Terus beliau tidak menimbun harta di kas negara, karena bagi beliau kekayaan umat harus segera dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Terus juga beliau menegakkan pengawasan ketat terhadap para pejabat. Dalam suratnya kepada Malik al-Ashtar, gubernur Mesir, Ali menegaskan bahwa tulisannya kayak gini, perhatikan kesejahteraan rakyat kecil, petani dan buruh. Jangan bebankan mereka dengan pajak yang berat. Surat ini menjadi contoh awal dari prinsip pemerintahan yang berpihak pada rakyat kecil. Terus juga, Sayyidina Ali menolak segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Beliau pernah menegur gubernurnya yang menerima hadiah pribadi dengan berkata, hadiah bagi pejabat adalah bentuk suap. Terus juga, beliau juga memperhatikan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi. Ali mendorong rakyat untuk menggarap lahan subur dan memperbaiki sistem irigasi, terutama di wilayah Irak, yang menjadi sentra pertanian utama. Dengan kebijakan yang adil dan transparan, meski masa pemerintahannya singkat, Ali berhasil membangun dasar-dasar etika ekonomi Islam yang berlandaskan kejujuran dan keadilan sosial. Kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggalkan banyak pelajaran berharga bagi dunia Islam. Beliau bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga simbol keilmuan, kebijaksanaan, dan keteguhan moral. Beliau dikenal dengan orang yang sangat pintar, berwawasan, terus juga sabar. Dari beliau kita bisa belajar kalau membangun peradaban bukan hanya dengan kekuatan materi, tetapi juga dengan ilmu, dengan keadilan. Kita mengembangkan ilmu yang kita punya dan integritas. Pada masa kepemimpinan Ali, banyak banget pejabat yang dipecat karena mereka korupsi, dan pejabat-pejabat yang nggak benar itu diganti sama beliau dengan pejabat yang lebih baik lagi gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.